mengenai tentang kebudayaan. Dan poin yang pertama yaitu mendekati kebudayaan. Benar bahwa kebudayaan selalu berubah karena manusia juga berubah. Namun, apakah ini berarti bahwa kebudayaan tidak bisa didekati untuk dipahami? Sebenarnya, kebudayaan bukanlah sebuah gejala yang melulu berubah tanpa bisa dilacak. Perubahan kebudayaan meninggalkan jejak-jejak yang bisa dipahami dan dikenali polanya. Untuk mempermudah pengenalan pola ini, Talcott menyarankan agar dibedakan antara kebudayaan sebagai sebuah konsep di pikiran dengan kebudayaan sebagai rangkaian kegiatan manusia yang berpola. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai unsur-unsur kebudayaan. Aspek yang didekati ada 4. Yang pertama yaitu aspek manusiawi, dan yang kedua ada aspek partisipasi anggota masyarakat, dan yang ketiga ada aspek pengungkapan. Aspek manusiawi terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kebudayaan subjektif, merupakan kekuatan-kekuatan kreatif dalam diri manusia yang kemudian menghasilkan kebudayaan. Kebudayaan subjektif merupakan realisasi diri manusia yang berbentuk ide, nilai, dan perasaan. Ujung dari kebudayaan subjektif adalah kebenaran, kebajikan, dan keindahan. Sedangkan yang kedua yaitu kebudayaan objektif. Kebudayaan objektif merupakan objektifikasi dari kebudayaan subjektif. Kebudayaan objektif dapat dinikmati, dibagikan, dan dipakai dalam partisipasi ke banyak orang. Kebudayaan objektif tidak hanya tampak dalam benda-benda, namun juga dalam organisasi hingga tata negara. Perwujudan kebudayaan objektif ini diperoleh dalam proses panjang dan lewat trial error. Nah, yang kedua ada aspek partisipasi anggota masyarakat. Hal yang menarik dari kebudayaan sebagai sebuah bentuk objektifikasi atau kebudayaan subjektif adalah fakta bahwa tidak semua manusia bisa menikmati dan berpartisipasi dalam kebudayaan. Ada struktur sosial yang membuat kebudayaan tidak bisa dinikmati semua orang. Dan unsurnya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kultural universal, dan yang kedua ada kultural spesialitas, dan yang ketiga yaitu kultural alternatif. Dan aspek yang keempat yaitu aspek pengungkapan atau pola kebudayaan eksplisit dan implisit. Tidak semua unsur kebudayaan bisa diungkapkan dengan mudah. Misalnya, pola tingkah laku dan interaksi sosial. Pola kebudayaan eksplisit adalah pola tingkah laku yang dapat dinyatakan dengan mudah oleh masyarakat. Misalnya, tata cara perkawinan, cara memainkan alat musik, dan peran sosial. Pola kebudayaan implisit adalah pola tingkah laku yang tidak dapat diterangkan dengan mudah. Misalnya, hubungan suami istri ke dalam relasi antara musisi dengan karya musiknya.